Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, para jamaah hadirin hadirat, begitu juga anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan renungan kita di bawah naungan surah Al-Mu'minun. Melanjutkan renungan kita kemarin dimulai dari ayat 13. Marilah bersama-sama kita buka majelis kita sebagaimana Allah membuka kitab sucinya dengan Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Setelah Allah pencipta kita yang menempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya, menerangkan kepada kita orang yang akan meraih keselamatan dan kemuliaan serta keberuntungan di hari akhir nanti, itu orang-orang yang beriman yang kriterianya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merupakan ahli waris surga yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita diri kita, asal usul penciptaan kita. Juga mengingatkan kita akan nikmat Allah dari asal usul yang begitu rendah. Allah ciptakan kita menjadi makhluk yang mulia yang memerintah di atas muka bumi dengan izin Allah. Bukan kita yang menentukan diri kita menjadi manusia. Bukan kita juga hadirin sekalian yang memilih potensi yang ada pada kita, semua merupakan karunia Allah. Maka sepatutnya setiap hamba yang mengenal dirinya asal usulnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tak terhingga. Nah, pada ayat 13 yang merupakan kelanjutan renungan kita, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mubghah. Fa khalaqnal mubghata 'idhama. Fa kasawnal 'idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin."
Ayat ini betul-betul ayat yang amat menakjubkan. Bukan hanya pada masa itu ketika bangsa Arab yang mendengarkan langsung ayat ini turun, yang tenggelam dalam kejahiliahan, kebodohan. Bukan hanya pada saat itu amat menakjubkan, bahkan pada saat ini. Yang membuat para ilmuwan terheran-heran. Pada saat itu hadirin sekalian, belum ada kemampuan manusia untuk melihat apa yang berlangsung dalam rahim seorang ibu. Di sini Allah mengungkapkan kepada kita pada masa di mana ilmu pengetahuan belum menjangkau apa yang terdapat dalam rahim seorang wanita. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan makhluk yang bernama insan. Kami ciptakan dari sari-sari pati tanah. Ini bicara tentang manusia secara umum. Adapun tentang kakek dan nenek kita, Allah ciptakan mereka langsung dari tanah. Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah yang memperindah, mempercantik segala sesuatu yang Allah ciptakan. Buktinya apa? Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai langsung penciptaan manusia pertama, kakek dan nenek kita min tin, dari tanah liat. Coba hadirin perhatikan, ada nggak kemiripan antara kita dengan tanah? Ada nggak? Tanah punya kecerdasan nggak? Punya nggak? Apa yang terdapat dalam diri manusia, kalau kita melihat tanah, tidak ada sama sekali apa? Kemiripan di antara keduanya. Kecuali tubuhnya yang berasal dari sari pati tanah, baik itu tumbuh-tumbuhan bumi, atau katakan makan hewani yang dikonsumsi oleh manusia. Lalu siapa hari ini sekalian yang memperkenalkan kita asal usul kita? Wa bada'a khalqal insani min tin. Kalau manusia pertama diciptakan dari tanah, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan anak turunnya, anak keturunannya berkembang biak di tengah muka bumi ini. Allah ciptakan dari sari pati tanah yang melahirkan cairan yang hina, yang keluar dari saluran kotoran, yang berbau tidak sedap. Ya. Dari asal usul ini Allah ciptakan kita semua. Tapi ternyata manusia yang diciptakan dari asal usul yang begitu rendah, masih banyak yang bertepuk dada membanggakan dirinya. Aneh nggak? Baik yang membanggakan nasabnya, yang membanggakan juga ketampanan, kecantikannya, yang membanggakan dirinya berasal dari darah biru atau darah kuning. Masing-masing membanggakan diri, ya. Bukan dia bersyukur pada Allah. Akhirnya nasibnya sama dengan iblis yang diusir dari surga karena kesombongan, keangkuhannya. Jadi Allah kuasa menciptakan manusia dari cairan berlian, dari cairan emas, dari cairan permata yang mulia. Bisa enggak? Tapi sengaja Allah pilih kita dari asal usul yang begitu rendah untuk mendidik kita agar tidak menyombongkan diri. Oleh karena itu Allah ajarkan kita dalam sholat untuk ruku dan sujud untuk mengingatkan akan asal usul kita. Tapi ternyata begitu dia mulai tumbuh, mulai berakal, berilmu, memiliki harta, mulai dia bersikap sombong. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Padahal sebentar lagi bakal kembali kepada Allah. Kalla inna ila rabbikal ruj'a. Wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah ciptakan anak manusia turun menurun yang berasal dari ayah ibu yang sama, ya, dari sari pati tanah, dari apa yang dimakan
dan diminum oleh ayah ibu kita yang berasal dari tumbuh-tumbuhan bumi. Thumma sawwahu, yang menakjubkan, ternyata manusia tersebut yang berasal dari asal usul yang begitu hina, Allah sempurnakan penciptaannya. Dibandingkan dengan makhluk yang lain, betapa menakjubkannya manusia. Thumma sawwahu, setelah Allah sempurnakan bentuknya, rupanya dengan penuh keseimbangan, begitu pula jiwanya. Wa nafakha fihi min ruhi, Allah tiupkan ruh kehidupan ke dalam tubuhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, Allah anugerahkan bagi kalian pendengaran, penglihatan, juga Allah berikan kalian akal. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah. Yang terjadi kebalikannya, dia bersikap angkuh, bangga diri, bahkan di hadapan Tuhannya penciptanya dia menolak untuk menuruti aturan-aturan, hukum-hukum yang mengatur hidup yang datang dari penciptanya. Kenapa? Dia merasa dirinya sudah mampu, berilmu, berpendidikan, padahal sebetulnya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian diberikan ilmu hanya sedikit. Jadi Allah berikan kita pendengaran, penglihatan dan akal bukan untuk membuat kita sombong, untuk mengenal diri kita, dari mana kita berasal, lalu untuk apa kita hidup, kemana kita akan pergi, dan bagaimana cara hidup yang benar. Ini merupakan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur kepada Allah. Nah, kembali ke dalam suratul Mu'minun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, ini berbicara mengenai anak keturunan dari kakek dan nenek kita. Min sulalatim min tin, dari sari-sari pati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan sari-sari pati tanah tersebut dalam bentuk sperma yang ditempatkan dalam tempat yang kokoh dan kuat. Tempat ini menggambarkan bagaimana kondisi keadaannya yang steril. Kalau sampai pertumbuhan anak manusia tercemar, dia akan runtuh. Tapi Allah jadikan, hadirin sekalian, pertumbuhan anak manusia dalam rahim ibunya di tempat yang betul-betul terjaga, terlindungi, agar menjaga keamanan dari pertumbuhan anak tersebut. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami tempatkan sperma tersebut dalam tempat yang kokoh dan kuat, yang betul-betul penuh pengawalan yang ketat. Lalu sperma tersebut menemukan telur yang menjadi pasangannya. Begitu terjadi pembuahan, rahim yang asam mematikan benih-benih sperma yang lain, begitu pula bakteri-bakteri dan berbagai macam ancaman untuk menjaga kelangsungan dari apa? Dari benih hasil pembuahan sperma dan telur. Dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Dari sperma yang membuahkan telur, lahirlah yang bernama alaqah atau zigot. Kenapa dinamakan alaqah? Karena dia melekat, menempel pada dinding rahim bagikan lintah. Aliqa ya'laqu dalam bahasa Arab artinya apa? Melekat. Allah namakan alaqah setelah terjadi pembuahan sperma dan telur, yaitu sesuatu yang melekat pada dinding rahim yang begitu lemah kelangsungannya, berlangsung dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mubghah. Subhanallah, 'alaqah hasil pembuahan tersebut mulai dia membelah dirinya, mulai dia merajut, hadirin sekalian, kerangka tubuh manusia,
otot-ototnya, syaraf-syarafnya, bahkan dalam waktu yang sama organ-organ tubuhnya. Bukan di tempat yang terang, tapi di tempat yang amat gelap gulita, yang dikawal, dijaga oleh Allah keamanannya, demikian pula kebersihannya dari pencemaran untuk kelangsungan anak tersebut. Dari 2 membelah menjadi 4, 4 membelah menjadi 8, bagaimana dia bekerja bersama-sama yang merajut jantungnya, merajut ginjalnya, merajut juga hatinya, merajut hadis sekali organ-organ tubuh yang bermacam-macam di samping kerangka tubuhnya. Itu hadirin sekalian fase berikutnya dari zigot menuju kepada mudghah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama. Dari mudghah ini mulai kerangka tubuhnya terbentuk. Mulai hadirin sekalian semua ditempatkan pada tempatnya. Pertumbuhan perkembangan yang amat menakjubkan. Fakasawnal idhama lahma. Lalu tulang-tulang tersebut dibungkus dengan daging oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari asal usul yang tadinya begitu rendah, thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami ciptakan manusia dari asal usul yang begitu rendah menjadi makhluk yang lain dari yang lain, yang berbeda dengan keadaan sebelumnya, menjadi janin yang sempurna. Tanpa dia belajar, dia tahu bagaimana menempuh jalan keluarnya, keluar dari rahim ibunya. Ibu menantikan dengan penuh harap, begitu pula sang ayah. Begitu dia keluar, mulai belajar beradaptasi dengan lingkungannya, dan Allah membimbingnya untuk mengenal puting ibunya untuk mendapatkan makanan-makanan pada saat pertama kali keluar. Nah, secara perlahan-lahan bayi tersebut tumbuh menjadi apa? Menjadi anak yang lebih sempurna, kemudian menjadi anak remaja, kemudian dewasa, dan terjadilah seperti yang antum melihat pada saat ini. Coba bandingkan dengan asal usul kita sebelumnya, ada nggak kemiripan? Siapa yang merancang, yang menciptakan semua ini? Bahkan subhanallah di antara anak kembar, walaupun apa? Sama tapi tidak serupa, pasti ada yang membedakan di antara keduanya. Bahkan sidik jarinya juga berbeda-beda. Setiap waktu Allah menciptakan anak-anak manusia yang lahir pria maupun wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kira-kira Allah kehabisan model apa tidak? Subhanallah, antara anak-anak seseorang walaupun ada persamaan, ya, tapi tetap hari sekalian tidak serupa. Coba orang yang bersaudara katakan 5 atau 6, perhatikan ada nggak perbedaan? Saya punya anak kembar laki perempuan, tidak ada kemiripan di antara keduanya. Bahkan golongan darahnya pun berbeda. Kenapa manusia tidak pernah merenungkan hal ini? Manusia justru lebih tertarik untuk mempelajari dan penemuan-penemuan sains modern. Betul enggak? Isaac Newton ketika dia berada pada suasana isolasi selama kurang lebih mungkin 3 tahun atau lebih daripada itu, ketika Eropa dilanda oleh apa? Black Death. Pernah dengar nggak Black Death? Kejadian di Eropa pada akhir-akhir abad, abad menjelang abad 17, ya, Eropa dilanda oleh wabah pes yang berawal dari Inggris, menyebar ke seluruh wilayah Eropa, menelan korban tidak kurang dari 1/2 warga Eropa, bahkan ada yang mengatakan lebih. Akhirnya Isaac Newton tidak mampu keluar dari rumahnya, dia berdiam di rumahnya. Di sana dia menemukan berbagai macam penemuan. Universitas Cambridge pada saat itu ditutup bertahun-tahun. Dia menemukan berbagai macam penemuannya di sebuah ruang yang kecil hadirin sekalian. Di sana dia melakukan berbagai macam percobaan untuk mengisi waktunya. Di antara oretan-oretan tangan Isaac Newton yang dilelang akhir-akhir ini, ternyata ditemukan apa? Dia mengakui bahwa dia tidak meyakini Yesus itu sebagai anak Tuhan. Dari buku-buku yang dipelajari, dia meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa, sedangkan Yesus hanya seorang makhluk, seorang manusia
yang lebih tepat menjadi orang yang menyampaikan amanat Allah. Dia sebagai seorang yang dianggap melakukan penemuan yang bermacam-macam, ternyata dia merendah di hadapan Allah. Termasuk Albert Einstein, sebagai seorang yang dianggap bapak ilmu pengetahuan, pada akhir umurnya dia menulis hadirin sekalian teorinya yang dinamakan relativitas Einstein. Dan dia yang menemukan relativitas waktu, ya. Padahal dia tidak memiliki berbagai macam perangkat lab. Dalam sebuah ruangan dia menemukan berbagai macam hakikat kehidupan yang menakjubkan, dan ini yang menafsirkan tentang perbedaan waktu dalam Al-Quran. Yudabbirul amra minas sama'il ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'udun. Dengan penemuan Einstein ditemukan ternyata waktu ini tidak seperti yang kita rasakan di bumi. Bisa-bisa hadirin sekalian di sini selama ribuan tahun, di luar hanya 1 hari. Nanti kita akan masuk ke daerah tersebut, ya. Kita akan mengutip dari ucapan-ucapan Einstein berkaitan dengan penemuan-penemuannya. Ternyata apa? Pada akhir hidupnya dengan penemuan-penemuannya, dia menemukan bahwasannya pengetahuan manusia bersifat relatif. Hadirin sekalian, hadirin tahu nggak lobster? Tahu? Bahasa Arab kalau tidak salah kerakanda. Ternyata lobster ini merupakan guru besar atau maha guru bagi para ilmuwan. Kalau manusia mempunyai 3 reservoir untuk menerima warna, ternyata binatang ini memiliki kemampuan 16 reservoir. Teleskop Hubble dan James Webb yang sekarang ditemukan ini ternyata banyak diilhami oleh lobster. Hingga apa? Manusia mampu untuk mengetahui apa yang dibalik dinding baja melalui penemuan-penemuan mereka karena belajar dari lobster. Penemuan-penemuan manusia ini sebetulnya terhubung dengan makhluk Allah seperti helikopter dengan capung, pesawat terbang dengan apa? Dengan burung. Manusia belajar dari alam, alamnya ciptaan Allah, tapi manusianya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh apa tidak? Lalu orang Islamnya minder karena lihat Barat maju, Amerika maju, umat Islamnya masih ribut masalah kunut dalam sholat subuh, ribut masalah jabat tangan setelah sholat, ribut membicarakan bahwa Al-Fatihah bid'ah kalau kita baca sebelum majelis kita. Heran. Seharusnya orang-orang seperti ini kita simpan di museum untuk dikunjungi apa? Ya, sebagai tontonan yang menarik di abad seperti ini, ketika umat Islam bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain, masih membicarakan hal seperti ini. Kan luar biasa betul-betul. Kalau di museum menarik, tapi kalau di tengah-tengah masyarakat saat ini yang membutuhkan persiapan untuk membekali dengan ilmu agar kita menjadi orang-orang yang beriman, yang betul-betul mempunyai ketangguhan berhadapan dengan tantangan zaman, menjawab dengan jawaban yang betul-betul meyakinkan, hingga umat Islam tidak kesannya apa? Tertinggal. Dulu pada zaman-zaman tahun 70-an bahkan 60-an, umat Islam menjadi bahan lecehan dan ledekan. Mereka para sains mengatakan apa, para saintis? Kalau Quran bukan ilmu pasti, agama bukan ilmu pasti, kalau sains itu ilmu pasti. Mereka mengatakan bahwasanya atom merupakan benda terkecil, hanya orang gila yang mengatakan ada benda yang lebih kecil dari atom. Akhirnya ternyata mereka yang gila. Terbukti di balik atom ini ada benda-benda yang lebih apa? Yang lebih kecil, susulan atom. Kemudian terdapat quarks. Bahkan di balik itu masih ada lagi hadirin rahasia besar. Sampai ada Profesor Dr. Mustafa Mahmud mengatakan apa? Pada satu tetes air yang ada pada ujung pena, kalau orang menggunakan mikroskop elektronik, dia akan menemukan bermiliar-miliar makhluk, ya, yang mempertahankan kehidupannya seperti kita umat manusia. Jadi manusia ini sebetulnya karena meninggalkan Quran dan petunjuk Allah, akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang minder, merasa diri mereka kecil. Padahal penemuan-penemuan ilmu pengetahuan karena mempelajari alam, sedangkan alamnya
Ciptaan Allah. Saya ingin tanya, mana yang lebih canggih, manusia apa komputer? Mana yang lebih canggih? Yang menciptakan komputer siapa? Manusia, bukan manusia yang menciptakan komputer, bukan komputer yang menciptakan manusia. Cuma sayang karena manusia tidak melatih dirinya, akhirnya makin tertinggal. Sekarang kalau orang belajar pada umumnya di sekolah-sekolah yang maju menggunakan kalkulator. Betul enggak? Kalau dulu anak-anak kita ini menghafal hitungan-hitungan angka dalam jumlah yang besar. Bahkan kalau ditanya mengenai matematik, hitung luar kepala. Kalau sekarang tidak, karena nggak mempergunakan kemampuannya menggunakan kalkulator. Sampai 8 kali 8 kalkulator. Betul enggak? Ini perbedaan dulu manusia yang memanfaatkan apa? Kemampuannya. Di daerah-daerah pedalaman di Afrika, bahkan di Irian, mereka dengan penciumannya bisa mengetahui apa yang terdapat di bawah tanah. Karena mereka melatih kemampuan mereka. Jadi manusia ini makhluk yang amat menakjubkan. Buktikan dari produk-produk yang mereka temukan, menunjukkan bagaimana kecanggihan manusia. Tapi sayang manusia tidak mengenal dirinya. Nah, kembali kepada firman Allah, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhara." Kemudian kami ciptakan manusia ini dari asal usul yang begitu rendah menjadi makhluk yang lain dari yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha agung Allah, yang keberkahannya melimpah ruah dan dia sebaik-baiknya pencipta yang menciptakan makhluknya, yang memberikan bentuk rupa yang indah, memberikan juga mereka akal, memberikan mereka ilmu dan kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Saya mau tanya pada para jamaah, Nabi Adam, kakek kita, Siti Hawa, nenek kita, dan manusia-manusia yang hidup ribuan tahun yang lampau. Kira-kira strukturnya, ya, begitu pula hadirin sekalian, jaringan-jaringannya, otaknya, sel-selnya sama nggak? Sama nggak? Pernah nggak dari masa ke masa ciptaan Allah ini mengalami revisi, mengalami perbaikan dan peningkatan? Pernah nggak? Karena apa? Kalau penciptaan manusia kan selalu mengalami revisi kan? Dari mulai TV tidak berwarna, kemudian TV yang berwarna, kemudian dari 2 sistem, 3 sistem menjadi TV yang canggih hingga sekarang ini. Ya, kita lihat bagaimana kita menyaksikan TV dengan beberapa dimensi yang kalau kita saksikan seolah-olah apa? Seolah-olah merupakan kenyataan, bukan lagi layar televisi. Seolah-olah kita menyaksikan singa yang akan keluar dari televisi untuk menyerang kita. Betul tidak? Tapi saya mau tanya, manusia sekarang memproduk external memory yang paling besar berapa sekarang? Yang kita kenal di Indonesia. Berapa tera? Saya 5 tahun yang lalu beli memori eksternal sebanyak 2 tera. Berarti kan 2 triliun kan? Itu berapa sekarang saya nggak tahu berapa kira-kira. Berapa kira-kira BIP yang paling besar? Berapa tera sekarang? Kalau kita isi memori tersebut ya, dengan data-data audio mungkin lebih apa? Lebih lama. Begitu kita isi dengan data-data visual, nggak lama kemudian memorinya penuh. Betul nggak? Saya mau tanya, seorang manusia hidup selama 80 tahun. 80 tahun? Setiap hari matanya, telinganya ya menyimpan berbagai macam apa? Data di kepalanya. Semakin dipergunakan orang tersebut semakin canggih. Pernah nggak kita mengeluhkan memori kita berkurang? Kita mesti tambahkan chip katakan yang berisikan apa? Eksternal. Perlu nggak? Malah semakin kita latih semakin apa? Subhanallah, automatically menyimpan data dengan teratur. Ada serambi yang menyimpan apa? Aroma. Ada serambi yang menyimpan warna. Ya. Ada yang menyimpan bentuk dan rupa. Ada yang menyimpan juga data-data ilmu pengetahuan. Subhanallah, waktu kita ditutup mata, disuruh mencium durian. Untuk mengatakan bahwa ini durian, waktunya cepat enggak? Kita berpikir dulu, apa langsung begitu cium baunya, kita mengatakan durian. Cepat enggak? Begitu kita mencium, otak menjawab durian. Saya mau tanya,
Memori durian ini, apakah hanya dia yang berada di kepala kita? Apakah bercampur dengan sekian banyak data? Bercampur dengan bertriliun-triliun data, tapi ternyata otak menjawab dengan begitu cepat tanpa harus tekan tombol. Menyimpannya pun tidak lakukan saving, betul enggak? Subhanallah, saya ketemu sama Umar, begitu lihat Umar, bahkan mulut saya ini apa? Lebih lambat dibandingkan jawaban dari otak. Padahal data Umar ini bukan hanya dia, tersimpan dalam benak saya ini bersama triliun-triliun data, tapi bagaimana otak manusia menjawab dengan cepat. Kalau komputer kan enggak. Kita harus pencet tombol dulu, betul enggak? Untuk mengetahui kan siapa orang ini, kita masukkan di Google Image kan, nggak lama jawaban datang, itu pun lambat. Tapi bagaimana otak manusia? Bahannya mirip dengan agar-agar, betul enggak? Ternyata manusia ini yang sekarang sama yang dulu sama, diciptakan Allah begitu canggih. Kenapa manusia yang menghasilkan berbagai macam penemuan tidak dihargai? Bagaimana ciptanya? Bagaimana penciptanya? Sedangkan penemuan manusia yang tidak berarti, yang belajar dari alam dan makhluk-makhluknya, dibesar-besarkan. Orang terkagum-kagum menyaksikan pesawat yang canggih, lupa bahwa manusia yang diciptakan Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian wahai manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin anak-anak kita yang belajar di sini mempelajari agama itu bukan hanya terpaku pada ritual. Ritual ini untuk mengasah jiwa kita, untuk juga membuat akal kita menjadi cerdas dan mengenal rahasia kehidupan ini. Dan rahasia utama dalam kehidupan ini adalah Allah. Oleh karena itu Allah katakan, Qul, katakan, Huwallahu ahad. Rahasia besar yang selalu menjadi tanda tanya bagi setiap makhluk. Siapa pencipta kita dan alam semesta? Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi kalau seandainya anak-anak kita ada yang menjadi saintis, ya, ada yang menjadi katakan ahli astronomi, ada yang menjadi pakar atom atau pakar nuklir, ada yang menjadi pakar IT, jangan pernah lupa kepada Allah. Dan jangan jadikan selain Allah sebagai tujuan hidup kita. Profesi kita sebagai sarana, tujuan kita adalah Allah. Insya Allah Allah akan membimbing jalan kita semuanya menuju keridhaannya. Demikianlah para jamaah sekalian, renungan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.